Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Kembali kita bertemu di channel Sang Penghujat untuk membahas Alkitab kita. Di episode kali ini, di episode ke-42 ini, kita masih melanjutkan membahas kitab Kejadian pasal 44. Keseluruhan dari pasal 44 ini terdiri dari 34 ayat. Mari kita mulai membaca dari ayat pertama. Namun sebelum itu, sedikit kita flashback di episode terdahulu di pasal ke-43. Di ayat-ayat terakhir diceritakan di sana bahwa orang Mesir itu tidak mau makan bersama dengan orang Ibrani. Dan pada saat itu Yusuf menjamu saudara-saudaranya, maka makan dengan saudara-saudaranya terpisah dengan orang Mesir. Menariknya begini, bukankah orang Mesir juga tahu bahwa Yusuf ini adalah orang Ibrani? Apakah ketika Yusuf mengajak mereka makan, mereka menolak Yusuf? Nah, ini posisi yang sangat menyulitkan bagi orang Mesir sendiri, terutama bawahan dari Yusuf, karena mereka tahu bahwa Yusuf adalah seorang mangkubumi, tangan kanan dari Firaun, yang mempunyai kuasa segala-galanya, dapat menjatuhkan hukuman, bahkan hukuman mati pun mampu bagi seorang Yusuf. Sekarang jika makan bersama orang Ibrani merupakan satu kekejian, dan mereka orang Mesir tidak mau makan dengan orang Ibrani, bukankah ini akan mempersulit jika Yusuf mengajak mereka makan bersama? Nah, ini apakah info ini terselip secara tidak sengaja, ataukah memang dibuat-buat, ataukah memang ini kenyataan demikian? Kita juga tidak tahu. Oleh LAI, di pasal 44 ini diberi subjudul Piala Yusuf Hilang dan Didapati. Saya akan bacakan dari ayat pertama. Sesudah itu diperintahkannyalah kepada kepala rumahnya, isilah karung orang-orang itu dengan gandum, seberapa yang dapat dibawa mereka, dan letakkanlah uang masing-masing di dalam mulut karungnya. Dan pialaku, piala perak itu, taruhlah di dalam mulut karung anak yang bungsu, serta uang pembayar gandumnya juga. Maka diperbuatnyalah seperti yang dikatakan Yusuf. Di sini kita disuguhi satu fragmen mengenai trik dari Yusuf di dalam mengerjain saudara-saudaranya sendiri. Kalau kemarin di episode terdahulu Yusuf menyisipkan duit, uang yang menjadi pembelian dari gandum, sekarang bukan hanya uangnya, tapi juga menyelipkan piala perak ditaruh di tempat karungnya Benyamin. Kita lanjutkan di ayat ketiga. Ketika paginya hari terang tanah, orang melepas mereka beserta keledai mereka. Tetapi baru saja mereka keluar dari kota itu, belum lagi jauh jaraknya. Berkatalah Yusuf kepada kepala rumahnya, bersiaplah, kejarlah orang-orang itu. Dan apabila engkau sampai kepada mereka, katakanlah kepada mereka, mengapa kamu membalas yang baik dengan yang jahat? Bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum, dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Kamu berbuat jahat dengan melakukan yang demikian. Ketika sampai kepada mereka, diberitakannyalah kepada mereka perkataan Yusuf itu. Di sini Yusuf melanjutkan triknya dengan menyuruh pengawalnya untuk mencegat kepulangan dari saudara-saudaranya dan melakukan, kalau istilahnya, penyergapan, dan kemudian mereka dituduh telah mencuri pialanya. Ya, ini pasti kalang kabut. Menariknya adalah apa yang dikatakan Yusuf mengenai piala yang dipakainya. Di ayat kelima ini disebutkan, bukankah ini piala yang dipakai tuanku untuk minum dan yang biasa dipakainya untuk menelaah? Menelaah ini dari bahasa lain, saya buka
versinya King James Version dan New English Translation. Ternyata menelaah ini adalah meramal. Jadi Yusuf ini mampu meramal. Ya seperti yang kita tahu bahwa Yusuf pun mampu untuk mengartikan mimpi dari Fir'aun dan tepat adanya. Jadi Yusuf ini dianggap mempunyai kemampuan di dalam menelaah. Dan di sini Yusuf menggunakan caranya dengan melalui piala itu yang digunakan untuk minum. Kalau mungkin Anda pernah nonton film Misteri Gunung Berapi, ada cerita mengenai mak lampir. Nah, mak lampir itu juga mampu melihat segala sesuatu melalui bokornya, melalui kendil ya, belanga itu. Diisi air, kemudian dia melihat di situ. Mempunyai kemampuan sihir, dan di sini kita disuguhi hal itu. Yusuf, seorang Ibrani, ketika berada di Mesir, dia mampu menelaah, meramal. Dengan ilmu apa ini? Jelas kalau Mesir adalah sihir. Oh my gosh! Dan inilah yang dilakukan oleh seorang Yusuf. Apapun itu, ini satu kata yang jarang sekali, bahkan saya sendiri tidak pernah mendengar khotbah dari para pendeta mengenai kata ini, bahwa ternyata Yusuf melakukan teknik sihir ketika ada di Mesir. Yusuf mampu untuk melakukan praktek sihir. Nah, ini sangat menarik karena kita nanti mengikuti di bab-bab selanjutnya di kitab yang lain, kita tahu bahwa sihir ini sangat-sangat dilarang dan dimurkai Tuhan. Oh no. Tapi justru kita di sini disuguhi kata meramal diganti oleh LAI menjadi menelaah, meneropong masa, meneropong keadaan, melihat satu kondisi situasi yang tidak realita pada waktunya. Jadi Yusuf menelaah, melihat sesuatu yang di luar pemikiran nalar yang waras. Dia mempunyai kemampuan itu. Hanya saja kata ini tidak digunakan dengan kata sihir, meramal, tapi menelaah. Seakan terkesan lebih halus. Padahal sebenarnya sama saja prakteknya. Anda menelaah, Anda meramal, mau forecast. Kalau di tempat saya ada namanya guamnya, ya sama saja. Anda minta diramal. Anda ingin tahu nasib Anda ditelaah, diramal, dilihat, entah kalimat kata apalagi yang tepat, yang bisa dicocokkan, prakteknya sama. Kalau Yusuf menggunakan piala, tapi mungkin kalau zaman now menggunakan kartu tarot, kartu apa, domino atau segala macam, pakai dadu, pakai apa, uang, mungkin uang logam. Kalau mungkin di kelenteng, mungkin kita pakai itu apa, batang bambu yang sudah ada tulisannya, atau juga semacam kayu yang dilempar begitu. Sama aja, prakteknya semua sama. Anda tidak akan dapat membedakan apakah itu menelaah, meramal dan sebagainya, apakah itu terkesan baik atau buruk. Kita tidak tahu, tapi jelas prakteknya sama. Kita lanjutkan di ayat ke-7. Jawab mereka kepadanya, "Mengapa Tuanku mengatakan perkataan yang demikian? Jauhlah daripada hamba-hambamu ini untuk berbuat begitu. Bukankah uang yang kami dapati di dalam mulut karung kami telah kami bawa kembali kepadamu dari tanah Kanaan? Masakan kami mencuri emas atau perak dari rumah tuanmu? Pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu? Biarlah ia mati. Juga kami ini akan menjadi budak tuanku." Nah, ini nggak tahu juga siapa yang menjawab kepada kepala pengawal ini. Tapi yang jelas mereka harusnya cuma satu. Mungkin yang tertua Ruben atau mungkin Yehuda. Kita nggak pernah tahu ini yang menjawab siapa. Apakah Simeon? Simeon jelas sudah dibebaskan. Nah, ini mereka berani mengatakan di ayat terakhir itu, pada siapa dari hamba-hambamu ini kedapatan piala itu, biarlah ia mati. Wah, ini begitu yakinnya mereka. Apakah memang saudara Yusuf ini makin tua makin blow on ya?
Nah ini kita juga nggak tahu, tapi kita disuguhi cerita ini. Bukankah awal sebelumnya mereka mengalami hal yang tidak menyenangkan ketika uang mereka yang digunakan untuk pembayaran, pembelian gandum, makanan, dan lain-lain itu justru ada di karung mereka. Sekarang mereka berani-beraninya menyatakan tidak ada. Bukankah bisa terjadi lagi kejadian seperti sebelumnya? Ya mungkin ini hanya kalau istilah kita ini sok-sokan gitu ya. Bahwa ingin menunjukkan bahwa mereka ini orang jujur, maka berani ngomong sampai mati. Kematian pun dibawa-bawa. Di ayat berikutnya, di ayat ke-10. Sesudah itu berkatalah ia, ya usulmu itu baik. Tetapi pada siapa kedapatan piala itu, hanya dialah yang akan menjadi budakku, dan kamu yang lain itu akan bebas dari salah. Lalu segeralah mereka masing-masing menurunkan karungnya ke tanah dan masing-masing membuka karungnya. Dan kepala rumah itu memeriksanya dengan teliti. Ia mulai dengan yang sulung sampai kepada yang bungsu. Maka kedapatanlah piala itu dalam karung Benyamin. Lalu mereka mengoyakkan jubahnya dan masing-masing memuati keledainya dan mereka kembali ke kota. Nah, inilah yang terjadi ketika diperiksa, ya memang pastinya piala itu ada di Benyamin. Di ayat terakhir ini mereka mengoyakkan jubahnya. Ngapain? Ya ini seakan-akan simbolik dari orang-orang Yahudi gitu ya. Kalau mereka itu dalam keadaan putus asa, dalam keadaan bingung, marah, mereka suka merobek-robek pakaian. Ini model orang gila, saudara-saudara. Coba Anda ketemu dengan orang macam begitu, saudaramu, tetanggamu, begitu marah bajunya disobek-sobek, apa yang terlintas dalam pikiran Anda? Ini orang ini gawat, betul kan? Hanya orang-orang yang mempunyai kecenderungan ODGJ, tidak mampu mengontrol emosinya, akan melakukan pengrusakan. Inilah tanda-tanda dari orang yang mulai mengalami gangguan jiwa. Dan kita disodori bahwa memang orang-orang Yahudi ini tabiatnya semacam itu. Ya memang mengerikan. Nah inilah yang disodorkan kepada kita. Begitu juga dengan ketuhanan mereka disodorkan kepada kita. Makin akhir Anda akan melihat sesuatu kebenaran yang luar biasa dari Alkitab ini sendiri nantinya. Saya akan tunjukkan itu kepada Anda dan siap-siaplah Anda tergoncang keyakinan Anda terhadap keimanan Kristen ini. Kita lanjutkan di ayat berikutnya. Di ayat ke-14, ketika Yehuda dan saudara-saudaranya sampai ke dalam rumah Yusuf, Yusuf masih ada di situ. Sujudlah mereka sampai ke tanah di depannya. Berkatalah Yusuf kepada mereka, perbuatan apakah yang kamu lakukan ini? Tidakkah kamu tahu bahwa seorang yang seperti aku, ini pasti dapat menelaah? Wow, luar biasa ya. Ketika Yusuf bertemu saudaranya, dia langsung menunjukkan kemampuan dirinya, bahwa dia mampu menelaah, mampu melihat masa depan. Sesuatu yang belum terjadi dapat diketahui dia. Inilah satu pernyataan dari Yusuf sendiri. Dia mengatakan menelaah. Di ayat berikutnya, di ayat ke-16, sesudah itu berkatalah Yehuda, apakah yang akan kami katakan kepada tuanku? Apakah yang akan kami jawab? Dan dengan apakah kami akan membenarkan diri kami? Allah telah memperlihatkan kesalahan hamba-hambamu ini. Maka kami ini budak tuankulah kami. Baik kami maupun orang pada siapa kedapatan piala itu. Tetapi jawabnya, jauhlah daripadaku untuk berbuat demikian. Pada siapa kedapatan piala itu, dialah yang akan menjadi budakku. Tetapi kamu ini pergilah kembali dengan selamat kepada ayahmu. Nah, di sini yang maju tampil justru Yehuda, bukannya Ruben sebagai anak sulung. Ya ini sah-sah aja, terserah sih penulisnya mau menokohkan yang maju siapa. Ya kita hanya mengikuti saja di sini. Dia justru memperlihatkan kerelaan
mewakili saudaranya yang lain untuk menjadi hamba dari Yusuf. Tapi di ayat selanjutnya itu Yusuf menolak bahwa dia hanya justru menginginkan Benyamin yang menjadi budaknya. Jelas dia lebih kepingin adiknya sendiri daripada saudara yang lain yang beda ibu dengan dirinya. Kita lanjutkan di ayat ke-18. Di sini oleh LAI diberi subjudul Yehuda membela Benyamin. Lalu tampillah Yehuda mendekatinya dan berkata, "Mohon bicara tuanku, izinkanlah kiranya hambamu ini mengucapkan sepatah kata kepada tuanku. Dan janganlah kiranya bangkit amarahmu terhadap hambamu ini, sebab tuanku adalah seperti Fir'aun sendiri. Tuanku telah bertanya kepada hamba-hambanya ini, masih adakah ayah atau saudara kamu? Dan kami menjawab, tuanku, kami masih mempunyai ayah yang tua, dan masih ada anaknya yang muda, yang lahir pada masa tuanya. Kakaknya telah mati, hanya dia sendirilah yang tinggal dari mereka yang seibu. Sebab itu ayahnya sangat mengasihi dia. Lalu tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, bawalah dia kemari kepadaku supaya mataku memandang dia. Tetapi jawab kami kepada tuanku, anak itu tidak dapat meninggalkan ayahnya, sebab jika ia meninggalkan ayahnya, tentulah ayah ini mati. Kemudian tuanku berkata kepada hamba-hambamu ini, jika adikmu yang bungsu itu tidak datang kemari bersama-sama dengan kamu, kamu tidak boleh melihat mukaku lagi. Setelah kami kembali kepada hambamu, ayahku, maka kami memberitahukan kepadanya perkataan tuanku itu. Kemudian ayah kami berkata, kembalilah kamu membeli sedikit bahan makanan bagi kita. Tetapi jawab kami tidak dapat pergi ke sana. Jika adik kami yang bungsu bersama-sama dengan kami, barulah kami akan pergi ke sana. Sebab kami tidak boleh melihat muka orang itu, apabila adik kami yang bungsu tidak bersama-sama dengan kami. Kemudian berkatalah hambamu, ayahku, kepada kami, kamu tahu bahwa istriku telah melahirkan 2 orang anak bagiku, yang seorang telah pergi daripadaku, dan aku telah berkata, tentulah ia diterkam oleh binatang buas, dan sampai sekarang aku tidak melihat dia kembali. Jika anak ini kamu ambil pula daripadaku, dan ia ditimpa kecelakaan, maka tentulah kamu akan menyebabkan aku yang ubanan ini turun ke dunia orang mati karena nasib celaka. Maka sekarang apabila aku datang kepada hambamu, ayahku, dan tidak ada bersama-sama dengan kami anak itu, padahal ayahku tidak dapat hidup tanpa dia, tentulah akan terjadi bahwa dilihatnya anak itu tidak ada, bahwa ia akan mati, dan hamba-hambamu ini akan menyebabkan hambamu, ayah kami yang ubanan itu, turun ke dunia orang mati karena duka cita. Tetapi hambamu ini telah menanggung anak itu terhadap ayahku dengan perkataan, jika aku tidak membawanya kembali kepada Bapa, maka akulah yang berdosa kepada Bapa untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, baiklah hambamu ini tinggal menjadi budak tuanku menggantikan anak itu. Dan biarlah anak itu pulang bersama-sama dengan saudara-saudaranya. Sebab masakan aku pulang kepada ayahku apabila anak itu tidak bersama-sama dengan aku? Aku tidak akan sanggup melihat nasib celaka yang akan menimpa ayahku. Ya, itulah keseluruhan ayat di pasal ini. Hingga pasal 34 ini merupakan pembelaan Yehuda terhadap Benyamin yang dilakukan kepada Yusuf. Dia ingin membela adiknya yang paling bungsu walaupun beda ibu, tetapi karena Yehuda sendiri terikat janji kepada ayahnya, yakni Yakub atau Israel, bahwa dia akan membawa pulang anak ini, maka dia bercerita begitu detail, satu persatu diceritakan kronologinya, maju mundurnya ketika dia pergi, sampai akhirnya balik lagi kepada Yakub, dan kemudian disuruh pergi lagi untuk membeli lagi dengan alasan yang tertentu. Dia sampaikan semuanya keberatan dia kepada Yakub, bahwa memang orang Mesir yang berkuasa ingin melihat si kecil Benyamin, sehingga terpaksalah Yakub rela melepaskan anaknya yang paling kecil.
Dan apa yang dikhawatirkan oleh Yakub terbukti sekarang bahwa Benyamin pun menjadi tahanan karena kedapatan piala dari Yusuf di karungnya. Nah ini Yehuda pastinya kalang kabut, bingung untuk memberikan penjelasan kepada bapaknya. Makanya dia mengajukan diri, lebih baik dia yang jadi tahanan, jadi budak, nggak apa-apa, asal Benyamin balik bersama saudaranya yang lain. Di sini kita akan melanjutkan di pasal berikutnya, karena memang ini satu perikop yang harus sebaiknya kita baca seterusnya, kelanjutan dari cerita ini. Di pasal ke-45 ini, seluruhnya terdiri dari 28 ayat. Dan oleh LAI diberi subjudul Yusuf memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Kita lanjutkan membaca mulai dari ayat pertama. Ketika itu Yusuf tidak dapat menahan hatinya lagi di depan semua orang yang berdiri di dekatnya. Lalu berserulah ia, "Suruhlah keluar semua orang dari sini." Maka tidak ada seorang pun yang tinggal di situ bersama-sama Yusuf ketika ia memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya. Setelah itu menangislah ia keras-keras sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapak?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Di sini kita disuguhi satu adegan yang mengharukan, seperti telenovela, seperti drama Korea, seperti sinetron-sinetron Indonesia. Ya inilah contoh ketika akhirnya Yusuf tidak dapat menahan kegalauan hatinya. Dia nangis sekencang-kencangnya, tapi sebelum nangis dia mengusir dulu, mengeluarkan orang-orang Mesir. Jangan sampai ketahuan kalau dia mau nangis. Agak lucu ya, tapi itulah yang terjadi. Dia menangis begitu kencangnya sehingga kedengaran kepada orang Mesir dan kepada seisi istana Fir'aun. Bayangkan itu istana kalau gede banget, apakah bukan sesuatu yang mengherankan? Suara Yusuf itu sampai seberapa besarnya ya, seberapa kerasnya. Ataukah ketika menangis itu Yusuf menggunakan pengeras suara sehingga seluruh istana bisa kedengaran ketika dia menangis. Dan ini kemudian dilanjutkan ketika dia menyatakan diri kepada saudara-saudaranya. Mereka justru ketakutan melihat kejadian itu, takut kepada Yusuf. Ya itulah satu adegan yang mengharukan tapi juga menggelikan. Ya kita terima aja, memang cara berceritanya orang Yahudi semacam itu. Inilah budaya mereka ketika bercerita kepada kita. Kita lanjutkan di ayat keempat. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka. Katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini, dan selama 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripadamu tertolong." Jadi, bukanlah kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Allah, Dialah yang telah menempatkan aku sebagai bapa bagi Fir'aun dan tuan atas seluruh istananya dan sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Segeralah kamu kembali kepada bapa dan katakanlah kepadanya, "Beginilah kata Yusuf anakmu, Allah telah menempatkan aku sebagai tuan atas seluruh Mesir.
datanglah mendapatkan aku. Janganlah tunggu-tunggu. Engkau akan tinggal di tanah Goshen dan akan dekat kepadaku. Engkau serta anak dan cucumu, kambing domba dan lembu sapimu, dan segala milikmu. Di sanalah aku memelihara engkau, sebab kelaparan ini masih ada 5 tahun lagi, supaya engkau jangan jatuh miskin bersama seisi rumahmu dan semua orang yang ikut serta dengan engkau. Dan kamu telah melihat dengan mata sendiri, dan saudaraku Benyamin juga, bahwa mulutku sendiri mengatakannya kepadamu. Sebab itu, ceritakanlah kepada Bapa segala kemuliaanku di negeri Mesir ini, dan segala yang telah kamu lihat. Kemudian segeralah bawa Bapa kemari. Ini yang dikatakan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Dia melihat bahwa kejadian ini adalah satu rencana ilahi terhadap dirinya. Bahwa kejadian saudaranya menjual itu, ya memang itu kehendak dari Tuhan sendiri. Bahwa Yusuflah sebagai tumbal penyelamat ketika ada kejadian ini. Begitu luar biasanya tokoh Yusuf ini. Dia melihat bahwa penderitaan dia itu adalah kehendak Tuhan. Dia harus menerima bahwa perlakuan dari saudara-saudaranya itu adalah senario, cerita yang telah dibuat Tuhan terhadap keluarga mereka. Jadi dia harus mengikhlaskan diri sebagai istilahnya ya stuntman yang jatuh bangun, dipukuli, jadi tokoh yang menderita demi menyelamatkan saudara-saudaranya ini. Dan dia pun melihat, berpikiran bahwa seandainya dia tidak dijual di Mesir, pasti merekalah yang akan mati sekarang karena bahaya kelaparan itu. Dan dia pun meminta saudara-saudaranya untuk cepat balik ke Kanaan untuk menjemput Yakub, dan nantinya balik lagi ke Mesir untuk ditempatkan di tanah Goshen itu, sehingga bisa dipelihara oleh Yusuf. Inilah yang saya katakan bahwa cerita mengenai Yusuf ini satu kisah motivasi yang sangat bagus, sangat indah, dan selalu membantu bagi orang-orang yang mengalami keterpurukan. Ya, cerita yang luar biasa yang ditulis oleh orang zaman lampau. Cerita semacam ini, entah apakah ini kejadian betulan atau hanya rekaan, cerita ya fantasi, saya sendiri tidak dapat mengatakannya karena saya bukan saksi dari sejarah ini. Kalau ini memang kejadian beneran, pasti ini sejarah. Saya bukanlah saksi sejarah tersebut, lebih-lebih pelakunya. Kita lanjutkan di ayat berikutnya, di ayat ke-14. Lalu dipeluknyalah leher Benyamin adiknya itu, dan menangislah ia, dan menangis pulalah Benyamin pada bahu Yusuf. Yusuf mencium semua saudaranya itu dengan mesra, dan ia menangis sambil memeluk mereka. Sesudah itu, barulah saudara-saudaranya bercakap-cakap dengan dia. Ya, inilah endingnya, begitu happy ending. Kalau kita sinetron, inilah happy ending. Cerita yang mengharu biru dan berakhir dengan kemesraan di antara mereka 12 bersaudara. Kita lanjutkan di ayat ke-16. Ketika dalam istana Fir'aun terdengar kabar bahwa saudara-saudara Yusuf datang, hal itu diterima dengan baik oleh Fir'aun dan pegawai-pegawainya. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, katakanlah kepada saudara-saudaramu, buatlah begini, muatilah binatang-binatangmu dan pergilah ke tanah Kanaan. Jemputlah ayahmu dan seisi rumahmu dan datanglah mendapatkan aku. Maka aku akan memberikan kepadamu apa yang paling baik di tanah Mesir, sehingga kamu akan mengecap kesuburan tanah ini. Selanjutnya engkau mendapat perintah mengatakan kepada mereka, buatlah begini, bawalah kereta dari tanah Mesir untuk anak-anakmu dan istri-istrimu, jemputlah ayahmu dari sana dan datanglah kemari. Janganlah kamu merasa sayang meninggalkan barang-barangmu, sebab apa yang paling baik di seluruh tanah Mesir ini adalah milikmu.
Demikianlah dilakukan oleh anak-anak Israel itu. Yusuf memberikan kereta kepada mereka menurut perintah Firaun, juga diberikan kepada mereka bekal di jalan. Di sini Firaun begitu luar biasa baiknya. Ini berbeda dengan cerita Firaun yang lain. Nanti selanjutnya kita pun akan mendapati cerita mengenai tokoh Firaun ini. Di cerita Yusuf ini, Firaunnya begitu baik, murah hati, penyayang, mempunyai rasa simpati yang luar biasa, sehingga dia memberikan janji, memberikan perintah, memberikan harta kepada saudara-saudara Yusuf ini. Bahkan dia menjanjikan tempat untuk di tanah Mesir. Sesuatu yang berbeda dengan Firaun yang akan kita analisa selanjutnya di kitab-kitab yang lain. Di ayat ke-22, kepada mereka masing-masing diberikannya sepotong pesalin, dan kepada Benyamin diberikannya 300 uang perak dan 5 potong pesalin. Di samping itu kepada ayahnya dikirimkannya 10 ekor keledai jantan dimuati dengan apa yang paling baik di Mesir, lagi pula 10 ekor keledai betina dimuati dengan gandum dan roti dan makanan untuk ayahnya dalam perjalanan. Kemudian ia melepas saudara-saudaranya serta berkata kepada mereka, "Janganlah berbantah-bantah di jalan." Demikianlah mereka pergi dari tanah Mesir dan sampai di tanah Kanaan kepada Yakub ayah mereka. Ya, ini satu lanjutan. Yusuf memberikan makanan, gandum, roti bagi Yakub nantinya selama dalam perjalanan untuk ke Mesir. Dan juga sedikit agak janggal bahwa ini Yusuf memberikan pesalin. Masing-masing dikasih 1 pesalin, sementara kepada Benyamin diberikan 5 potong pesalin. Emangnya saudaranya ini nggak punya pakaian, sehingga harus diberikan pesalin? Bukankah mereka awalnya juga sudah berangkat? Mereka tentunya sudah memperhitungkan, sebagaimana yang saya kupas di episode terdahulu, bahwa jarak dari Kanaan ke Mesir ini sekitar 400 lebih kilometer. Butuh waktu mungkin seminggu, hingga pulang pergi 2 minggu. Bahkan mungkin kalau paling lama ya 1 bulan. Tentunya mereka membawa bekal, membawa pakaian untuk perjalanan itu selama 1 bulan. Ya, ini kita bayangkan bagi diri kita sendiri jika kita bepergian keluar kota, bahkan ke luar negeri. Untuk 1 bulan namanya, pastinya kita akan membawa beberapa potong pakaian. Dan juga nantinya kita berencana akan mencuci pakaian kita jika memang pakaian kita kotor. Sekarang Yusuf memberikan pesalin. Pesalin ini adalah pakaian. Bukankah nanti mereka ini juga akan balik ke Mesir ini? Mengapa harus diberikan begitu banyak barang? Sementara Firaun sendiri mengatakan, "Tinggal saja barang-barangmu. Nanti setelah sampai di Mesir kamu akan mendapatkan yang jauh lebih baik." Ya, ini satu janji yang luar biasa dari tokoh Firaun ini. Kita lanjutkan di ayat ke-26. Mereka menceritakan kepadanya, Yusuf masih hidup, bahkan dialah yang menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Tetapi hati Yakub tetap dingin, sebab ia tidak dapat mempercayai mereka. Tetapi ketika mereka menyampaikan kepadanya segala perkataan yang diucapkan Yusuf, dan ketika dilihatnya kereta yang dikirim oleh Yusuf untuk menjemputnya, maka bangkitlah kembali semangat Yakub, ayah mereka itu. Kata Yakub, "Cukuplah itu. Anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Ya, di sini ending dari pasal 45 ini, bahwa Yakub akhirnya tergerak hatinya untuk pergi ke Mesir melihat anaknya yang telah disangka mati. Walaupun sebelumnya dia
mempunyai sikap dingin karena dia tidak percaya kepada anak-anaknya. Sesuatu yang juga menimbulkan tanda tanya bagi kita seharusnya. Mengapa Yakub tidak mempercayai anak-anaknya ini? Ada apa dengan anak-anak Yakub? 10 orang anak Yakub, kecuali dari Yusuf dan Benyamin, ada apa dengan ke-10 anak Yakub ini? Sehingga Yakub sebagai bapak tidak mempercayai anak-anaknya. Sikap tingkah laku yang ditunjukkan oleh Ruben dan saudara-saudaranya ini seperti apa? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas di pasal sebelumnya kita tahu bahwa Ruben pun melakukan hubungan seksual dengan ibu tirinya. Kemudian kita juga disuguhi satu cerita lain, Yehuda justru melakukan persetubuhan dengan menantunya. Dan kita juga disuguhi episode terdahulu mengenai Simeon dan Lewi yang membunuh orang-orang di Sikem. Begitu banyaknya orang yang telah dibunuh oleh Simeon dan Lewi. Oh no! Dan kemudian saudara-saudaranya yang lain ikutan menjarah kota Sikem itu. Ya memang itulah yang ditunjukkan oleh penulis kitab Kejadian ini mengenai keluarga dari Yakub. Beda justru dengan yang kita tahu mengenai keluarga Esau. Kita tidak tahu apa-apa mengenai keluarga Esau ini. Hanya mereka ada di Pegunungan Seir dan banyak keturunan dari Esau ini menjadi puak-puak. Kalau istilah sekarang bangsawan, menjadi diuk, bangsawan, orang-orang kaya, ternama. Dan tidak ada cerita mengenai hal-hal demikian. Bahkan Esau pun justru mempunyai hati yang begitu welas asih ketika melihat adiknya ini. Beda jauh memang dengan apa yang terjadi dengan keluarga Yakub ini. Demikianlah Bapak Ibu, saudara-saudara terkasih yang telah menyaksikan video ini. Kita telah menyelesaikan meneliti dari pasal 44 hingga pasal 45. Ini adalah merupakan skenario yang ditulis oleh penulis kitab Kejadian ini dan kita membacanya dengan datar-datar saja. Memang ini cerita drama seperti Anda nonton sinetron Indonesia, drama Korea, telenovela. Ya inilah yang kita lihat, ada cerita yang mengharukan, ada cerita yang lucu. Kita disuguhi ini untuk meyakini apa yang telah disodorkan kepada kita mengenai keimanan terhadap Tuhan orang-orang Yahudi. Ini disodorkan kepada kita berdasarkan dari kitab-kitab yang ada. Dan di sini kita baru mengulas dari kitab Kejadian. Terima kasih untuk segenap perhatian yang telah Bapak Ibu curahkan di channel Sang Penghujat ini. Kiranya apa yang saya sajikan berkenan kepada Anda dan tetap setia untuk mengikuti video-video kami selanjutnya. Sekali lagi, terima kasih untuk segala perhatian Anda. Shalom.